Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda. Buat jamaah semua yang di rumah, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah apakah jin muslim ikut berpuasa. Wah, ini Masya Allah luar biasa ya. Kalau kita bicara masalah tentang jin, ternyata tadi sudah dijawab oleh guru-guru kita, tidak ada Allah menciptakan sesuatunya manusia ataupun jin itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ternyata memang jin muslim juga berpuasa. Nah, kita lanjutkan lagi pertanyaan tadi yang sempat bergantung nih ya, tadi di segmen 1. Ada malam Lailatul Jin. Ini malam Lailatul Jin ini apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Jin dan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh para jin ketika malam Lailatul Jin ini? Ustadz Ahmad Khan, mohon izin penjelasannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Susah ya. ini menjawab pertanyaan yang sangat luar biasa. Iya. Kenapa? Karena kita membahas tentang sesuatu yang kita tidak melihatnya. Betul. Tapi menambah wawasan buat kita, Masya Allah. sehingga kita bisa paham bahwa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu luas dan begitu dalam. Betul. Ya. Diterangkan bahwasanya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, di zaman baginda Rasul Nabi Muhammad SAW itu ada satu pohon yang bisa berbicara. Kalau pohon-pohon yang lain apabila berjumpa dengan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, memang mereka selalu mengucapkan salam dan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Begitu juga dengan gunung-gunung, bebatuan dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi suara itu didengar oleh Rasulullah SAW. Tetapi di sebagian riwayat lagi, Imam Ali bin Abi Thalib ketika bersama Rasulullah pun mendengar suara pohon atau tumbuh-tumbuhan dan bebatuan lain yang bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Tetapi di dalam hadis riwayat Muslim ini ada satu riwayat diterangkan bahwasanya apa? Ada satu pohon di zaman Rasulullah yang dia berbicara kepada orang yang ada pada saat itu sedang bernaung di bawah pohon tersebut. Jadi dikisahkan bahwasanya pohon ini bercerita pada saat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabat setelah pulang dari masjid. Ketika Rasulullah sudah memisahkan diri dengan para sahabat, Rasulullah dijemput oleh beberapa golongan jin. Rasulullah dijemput oleh beberapa golongan jin, lalu kemudian Rasulullah diajak untuk menjumpai kaum mereka. Nah, ini nyambung dari cerita yang segmen 1. Ya kan? Kalau di segmen 1 kan diterangkan bahwasanya ada 7 golongan jin, dalam riwayat 9 golongan jin yang mereka datang mendengar Rasulullah membaca Al-Quran, surat Ar-Rahman ketika mengimami sholat, lalu kemudian pada saat itu setelah selesai memeluk agama Islam, dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka tentang syariat Islam. Dan pimpinan mereka namanya adalah Zauba'ah. Zauba'ah ini pimpinan yang pada saat itu memeluk agama Islam di hadapan baginda Rasul Nabi Muhammad. Lalu kemudian pada saat itu Zauba'ah ini dia membawa ya ajaran itu kepada kaumnya, sehingga akhirnya bertambahlah keinginan mereka untuk menggali tentang Islam, tentang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Al-Quran dan lain sebagainya, sampai akhirnya datanglah golongan jin ini utusan-utusannya untuk menjemput Nabi. Untuk apa? Membawa kepada kaum mereka untuk menjelaskan syariat Islam. Ya, jadi ibarat kita nih privat, ya Rasulullah dibawa, begitu dah maksudnya, ya, kayak Ustaz Maulana. Iya. Jadi ini rupa-rupanya beberapa utusan dari jin ini membawa Rasulullah, mengajaknya untuk ke kaum mereka, lalu kemudian mengajarkan Al-Quran, mengajarkan syariat Islam, sehingga mereka memeluk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan beriman dan menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang dimaksud dengan malam Lailatul Jin adalah malam di mana para jin-jin ini bertemu dengan Rasulullah untuk belajar ilmu agama. Dan ini adalah malam yang paling ditunggu-tunggu dan malam yang paling dinanti-nanti, malam yang paling digembirakan oleh para jin. Kenapa? Karena mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW untuk belajar menuntut ilmu agama. Ini pada masa lalu ya, bukan masa sekarang ya, bukan masa sekarang kan? Pada masa di saat ada Rasulullah. Tapi di zaman sekarang pun saya yakin masih ada. Kenapa? Karena manusia ini hidup di muka bumi, makhluknya Allah bukan cuma golongan manusia, tetapi juga golongan jin dan golongan manusia. Makanya kita harus menjaga adab dalam segala hal. Ketika kita buang hajat, ketika kita berbicara, ketika kita meludah dan lain sebagainya, harus kita menjaga adab. Kenapa? Karena mungkin di sebelah kita ada arwah-arwah orang saleh ataupun ada jin-jin yang mereka juga duduk bersama kita untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Kenapa? Jangan ngagetin juga dong Ustaz. Hal ini bukan cuma terjadi di zaman baginda Rasul Nabi Muhammad, tetapi di zaman Al-Imam Muhammadil Bagir, salah seorang ulama besar. Ini beliau ini satu ketika sedang di rumah, pernah didatangi oleh satu orang tamu, temannya sendiri namanya Abu Hamzah. Ketika mau datang ke rumah Imam Muhammadil Bagir, ternyata di dalam rumah beliau ada tamu beberapa orang yang memang belum selesai bertamunya. Asing bagi Abu Hamzah karena nggak pernah ngelihat. Ini orang siapa nih? Kita nggak pernah kenal, nggak pernah ngelihat.
sampai akhirnya ditungguin sama Abu Hamzah nih. Ya, rupa-rupanya keluar itu rombongan orang-orang yang asing. Abu Hamzah masuk bertamu kepada Al-Imam Muhammad Al-Bagir, salah seorang alim besar, salah seorang zuriat baginda Rasul Nabi Muhammad. Lalu kemudian akhirnya apa? Bertanya dan memberikan tanya kepada Sayyidina Imam Muhammad Al-Bagir, wahai Imam, itu orang-orang asing tadi siapa? Hati-hati deh, jangan sembarangan terima tamu asing. Bisa jadi mereka mata bata Bani Umayyah yang gak segan-segan menumpahkan darah ulama-ulama di zamannya. Akhirnya apa? Imam Muhammad Al-Bagir mengatakan mereka itu bukan orang asing, mereka adalah kelompok-kelompok jin yang datang kemari untuk belajar dan bertanya tentang persoalan agama Islam. Masya Allah. Luar biasa. Tapi kita ngomongin begini merinding sendiri gitu ya. Maksudnya karena memang jin aja mau berusaha belajar. Betul. Gitu loh ya kan. Padahal Rasulullah itu kan dari golongan kita, golongan manusia gitu. Ini Masya Allah luar biasa nih. Kebayang aja gitu penggantinya ibu-ibu sekarang jin-jin. Yang lagi nonton Islam itu indah. Tapi tidak apa-apa.